Halo Anover semuanya, kembali lagi bersama gue Jesslyn. Dan kali ini memang gak ada siapa-siapa di sekeliling gue karena emang sendirian ya. Dan ini menceritakan tentang lucid dream yang gue alami ketika gue SMA. Jadi cerita ini adalah cerita asli dan mungkin teman-teman gak akan menemukan cerita ini mungkin di Wattpad atau di mana, enggak gitu loh, enggak bakal. So, kita langsung mulai aja ya. Tunggu dulu. Sebelum itu, bumper dulu, oke? Cerita ini dimulai saat gue duduk di bangku SMA. Dan biasanya setelah sepulang sekolah nih, gue tuh tidur di dalam mobil dan nanti pas udah sampai rumah, gue biasanya dibangunkan sama ART gue. Namun, in this case, beda guys. Jadi, mimpi ini membuat gue hampir tidur selamanya. Oke, mungkin di mimpi kali ini, gue bakal memakai kata-kata aku atau saya, karena supaya nggak jomplang, because ketika aku ngomong dengan karakter yang ada di dalam mimpi ini, itu gimana ya? Bener-bener formal banget sih. Jadi bukan bahasa yang sehari-hari kayak kita di sini. Oke, langsung aja. Tiba-tiba saya berada di sebuah hutan yang gelap, dingin, dan mencekam. Saya tidak tahu ada di mana. Yang jelas pikiran saya saat itu adalah untuk mencari jalan keluar atau jalan raya gitu ya. Namun, alih-alih menemukan jalan raya, saya melihat ada sebuah mobil truk yang berwarna kuning menabrak pohon dan mobil tersebut berasap. Lalu saya melihat ke arah dalam. Di situ ada seorang lelaki dengan dahi yang berlumuran darah, bersandar di atas setir mobil. Dengan penuh rasa khawatir, saya memanggil laki-laki tersebut. "Pak, bangun pak, pak!" Sambil menggedor-gedor kaca mobil gitu ya guys. Namun lelaki itu tidak menunjukkan respon apapun. Saya melihat ke arah sekeliling, tidak ada orang sama sekali. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan bertubuh mungil yang datang menghampiri saya. Dia mempunyai rambut yang pendek, berwarna merah, memakai baju putih yang aneh, seperti baju yang bahannya astronot. Dia juga memakai boots yang ada corak berwarna merah, jadi coraknya itu bintang berwarna merah. Saya tidak jelas bahwa dia adalah seorang Caucasian atau Asian, namun kulitnya putih, matanya besar, hidungnya mungil, bibirnya mungil berwarna merah. So, dia benar-benar cantik banget guys. Dia berkata, "Hai, ada yang bisa aku bantu?" Dan saya menjawab, "Aku bingung, terjebak di sini dan tiba-tiba aku menemukan seorang supir truk yang menabrak pohon. Aku tidak jelas apakah dia sudah meninggal atau belum, tapi bisakah kamu membantuku mengeluarkannya?" Dia berkata dengan wajah senyum antusias. "Oh, tidak perlu khawatir, itu ayahku. Tidak perlu ditolong. Ayo, kita jalan saja ke jalan raya." Sambil membopongku. Jadi dia kayak, udahlah jalan aja yuk gitu. Sambil jalan ya, sambil ngebopong gitu. Dengan rasa yang, gimana ya, dengan rasa yang aneh gitu. Saya berkata, "Hei, itu ayahmu, masa gak ditolong? Dia terluka parah, harus cepat ditolong, kalau nggak bisa gawat." Ya iya dong, bayangin guys, di situ ceritanya tuh udah ngelihat ada cowok yang begini gitu di atas setir mobil, terus kita nggak tolongin kan, hello gimana gitu kan. Lalu dia bilang, "Sudah, jangan khawatir, dasar orang bumi," sambil menertawakan saya. "Oke, kalau begitu aku ingin bertanya, aku ada di mana dan kamu itu siapa?" Saya bertanya begitu. Lalu dia berkata, "Yang jelas
Kamu bukan di bumi. Salam kenal, aku Evi. Namamu siapa? Dengan rasa takut, saya menjawab, aku Jesslyn. Apakah kalian sadar ada yang aneh di sini? Yes, yang aneh adalah ketika dia menyebut saya dengan sebutan orang bumi. Tiba-tiba dia berkata, ayo, kita sudah dekat jalan raya. Hari mulai terang menunjukkan sudah pagi, namun ada yang aneh di sini. Pagi di sini bukan seperti pagi umumnya, langit berwarna biru, namun berwarna pelangi, yaitu Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Saya tidak mengerti dan bertanya kepada Evi, Evi, mengapa langitnya seperti ini? Kok berbeda dengan di bumi? Lalu dia bilang, langitnya indah bukan? Sebentar lagi kita akan menyeberangi jalan yang sangat indah. Beberapa saat kemudian terlihat ada pemandangan rerumputan seperti padi yang subur, berwarna seperti langit, namun mereka itu lebih pekat. Jadi ada warna jingga, hijau, ungu dan sebagainya, seperti warna langit tadi ya guys. Dia berkata, hei orang bumi, kamu bisa memakan rerumputan ini. Kamu bisa memilih yang mana mau kamu makan. Setiap warna memiliki citra rasa yang berbeda. Cobalah. Lalu dengan rasa yang penasaran tapi sekaligus takut, saya bertanya, apakah ini beracun? Tentu tidak, jangan khawatir, ini langsung bisa dimakan. Dengan tatapan bingung, saya akhirnya mengambil rumput yang berwarna orange. Jadi dari segitu banyaknya pilihan warna, saya mengambil warna orange. Lalu menyicipinya. Seperti makan rumput, ada sedikit rasa asam, manis, dan wangi yang seperti jeruk. Lalu dia berkata, enak bukan? Sontak saya terkejut, tiba-tiba saya terbangun. Begitu tersadar, saya masih di dalam mobil sendirian. Hari sudah berwarna biru gelap dan saya masuk ke dalam rumah. Badan saya terasa letih sekali seperti habis pulang dari perjalanan jauh. Lalu saya mengecap dan terasa seperti habis makan jeruk. Padahal tidak minum atau makan jeruk sama sekali di hari itu. Meskipun merasa aneh, saya mencoba untuk melupakan mimpi tersebut. Sayangnya tidak berjalan sesuai dengan pikiran saya. Lanjut. Hari kedua. Besoknya di jam yang sama, saya tidur dan kembali di mimpi yang sama. Saya berada di dunia itu lagi dan bertemu dengan Evi kembali. Setelah itu, kami beranjak pergi dari persawahan dan mulai melihat ke daerah perkotaan. Namun tidak ada orang sama sekali. Perkotaannya pun berbeda dengan perkotaan yang ada di bumi. Di sana, bangunan seperti terbuat dari tanah berwarna coklat. Lalu dia mengajak saya berkeliling dan entah mengapa rasanya sangat menyenangkan. Namun karena ada hal yang mengganjal di hati saya, maka saya bertanya, apakah tidak ada manusia di sepanjang jalan ini? Dari tadi, sepanjang memandang tidak ada manusia. Lalu dia berkata, oh, tentu saja ada. Aku mempunyai teman-teman. Kamu mau berkenalan dengan mereka? Tanpa berpikir panjang, saya iakan karena rasa penasaran. Ayo! Sambil menggandeng tangan saya, kami menuju ke lapangan kosong. Benar saja, di sana sudah terdapat teman-temannya. Namun bentuknya sangat aneh, ada yang kulitnya kuning, bermata satu, dan berbentuk seperti sosis. Iya, kalian gak salah denger, emang sosis guys. Sosis. Ada pula yang wajahnya berbentuk segitiga, matanya juga 3 jumlahnya, dan kulitnya berwarna biru. Ada pula yang berwarna merah, wajahnya juga tidak kalah aneh dengan teman-temannya dan memiliki kaki gurita. Saya bingung mengapa hanya Evi yang berbentuk seperti manusia. Apakah dia nyamar? Saya berpikir begitu, tapi saya nggak ngomong-ngomong sama dia. Namun
saya pikir lagi, ayahnya yang kecelakaan itu juga bentuknya seperti manusia. Walaupun penuh dengan rasa curiga dan tidak nyaman, saya tetap tersenyum agar mereka tidak curiga. Lalu kami bermain sepak bola di lapangan kosong itu, dan tidak terasa ternyata sudah sore. Evi menghampiri saya dan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Terlihat gantungan kunci seperti laba-laba yang diawetkan. Gantungan tersebut mirip sekali dengan gantungan khas oleh-oleh yang ada di bumi. Pernah lihat gak sih teman-teman kalau misalkan gantungan kunci yang kayak ada kacanya gitu, terus dalamnya tuh kayak ada laba-laba atau kalajengking gitu yang diawetin di dalam. Nah, benar-benar persis seperti itu. Lalu Evi berkata, "Ini, mulai sekarang kamu adalah temanku dan aku adalah temanmu." Sontak saya tiba-tiba berpikir, apakah saya tidak bisa kembali lagi ke bumi? Saya sungguh khawatir, namun tidak saya ucapkan secara terang-terangan. Karena saya belum terlalu lama mengenalnya. Meskipun merasa tidak nyaman, saya mencoba untuk tetap tersenyum, dan dia menggandeng tangan saya pergi ke destinasi selanjutnya. Tiba-tiba saya terbangun, saya kaget karena mimpi di tempat yang sama, namun berkelanjutan. Firasat saya mulai tidak enak. Esoknya, yaitu hari ketiga, saya tidur kembali di jam yang sama. Ternyata mimpi ini masih berlanjut. Bener-bener ini mimpi terkutuk ya guys ya. Kami berlima, kan ada bertiga tuh temennya yang wajahnya aneh tadi, dan saya dan Evi berjalan-jalan keliling kota. Posisinya saat itu malam. Evi bertanya kepada saya, "Apakah kamu ingin ke rumahku?" Saya menjawab, "Ya." Terus dalam hati nih, kayak di sinetron-sinetron gini, karena saya sangat ingin mengetahui siapa Evi itu sesungguhnya, kayak gitu. Lalu dia bilang, "Baik, tapi nanti ya ketika jam 11 siang. Sepertinya Evi meminta untuk ke rumahnya itu jam 11 siang karena mungkin takut takut belum siap gitu kali rumahnya ya, kan ingin menjamu tamu-tamu gitu." Lalu kami bersama-sama ke rumah Evi. Kami melihat bangunan tersebut itu seperti katedral, bangunan katedral ya, gereja katedral yang gotik. Gelap, warnanya itu coklat-coklat kayak gimana ya, coklat-coklat seperti bangunan katedral pada umumnya lah ya. Tampak gelap dari luar, tidak ada lampu sama sekali. Lalu ada gerbang seperti terbuka dengan sendirinya. Gerbang tersebut sangat besar. Kami masuk ke dalam, benar-benar tidak ada cahaya, kecuali hanya cahaya matahari atau cahaya siang aja gitu. Saya masuk ke ruang tamu dan melihat seperti ada perapian, dan di situ ada banyak bingkai foto. Foto tersebut berisi ayah, ibunya, dan Evi ketika masih kecil. Ayahnya, penampilannya ya, di sini saya akan menjelaskan penampilannya. Ayahnya berambut hitam seperti orang bumi pada umumnya, lalu ibunya berambut merah seperti Evi, dan mata sebelah kanannya ditutup rambut. Jadi dia punya poni, dia rambutnya panjang segini ya, lebih panjang dari saya, tapi rambutnya menutupi begini. Saya bertanya apa yang terjadi dengan keluarganya. Lalu dia dengan rasa yang kayak agak sedih gitu ya, ekspresi wajahnya. "Ibuku kabur, aku tidak tahu dia ada di mana. Ini karena ayah. Aku benar-benar ingin membalas dendam. Namun, tiba-tiba dia ekspresinya berubah. Namun, karena dia sudah mati, maka aku sangat senang." Saya merasa ngeri dan menyadari bahwa saya tidak boleh salah berbicara sedikit pun. Lalu Evi mengajak kami bermain di taman rumahnya. Kami bermain petak umpet. Lalu temannya Evi yang warnanya biru tadi tuh, yang kepalanya segitiga begitu, menjadi penjaga yang menutup mata seperti ini, menggunakan tangan di depan pohon. Jadi beginilah kalau nggak salah ya waktu itu.
ketika bermain, ya mungkin karena dia makhluk lain gitu ya, saya langsung tertangkap. Kayak gampang banget gitu, cupu banget deh gue. Saya tertangkap oleh si biru dan menjadi penjaga selanjutnya. Jadi karena gue kalah, ya udahlah begini, di pohon yang tadi dipakai sama si biru. Akhirnya saya ke pohon menjadi penjaga dan menghitung sampai 100. Namun ada yang aneh di sini. Belum sampai 100, saya tiba-tiba menyadari ada cahaya berwarna biru ungu kehijauan berbentuk seperti aurora, namun dia terletak di bawah tanah. Cahaya itu bisa berbicara. Dia berkata, "Ayo pulang anakku." Suara tersebut mempunyai ton yang rendah, agak ngebas, seperti suara bapak-bapak. Saya takut, lalu saya berteriak memanggil Evi. "Evi, tolong Evi, tolong!" Sontak, Evi keluar dari semak-semak dan menghampiri saya. "Ada apa?" Lalu saya berkata, "Tolong aku, tolong, ada cahaya aneh di sini, tolong, ada cahaya aneh." Lalu Evi mengulurkan tangannya kepada saya. "Ayo, pegang tanganku, cepat, ayo." Saya mencoba meraih tangan Evi, namun cahaya itu bergerak dengan sendirinya ke arah saya dan menyedot saya. Saya seperti tersedot ke dalam terowongan cahaya berwarna-warni. Lalu saya bangun. Di situ saya baru menyadari sepertinya saya ditolong oleh cahaya itu. Mimpinya sampai di situ. Semenjak itu saya udah gak pernah mimpi lagi. Dan sampai saat ini saya pun juga tidak mencari tahu siapa Evi sebenarnya, karena takut bahwa saya akan terkonek dengan Evi. Seperti itu lucid dream yang saya alami. Mungkin di sini ada sebagian orang yang mengatai saya halu, namun saya nggak peduli, terserah. Yang jelas mimpi itu benar-benar saya alami. Apakah teman-teman juga pernah mengalami lucid dream seperti saya? Bila pernah, tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you on our next video. Bye-bye.